Kamu yang keluar masuk tuh. Siti Jenab sebagai pemateri kelima, Regina Amelia sebagai pemateri ke-6, Intan Permatasari sebagai pemateri ke-7, dan Elsa Benada sebagai pemateri ke-8. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Reza Nurhalisa untuk memaparkan materi yang pertama. Baiklah, saya Reza Nurhalisa sebagai pemateri pertama akan menjelaskan bagian A, yaitu pailitan bank. Di dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang pailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang diatur tentang pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailitan. Dari ketentuan itu, jelaslah bahwa badan hukum pembentuk bank dapat juga sebenarnya dijatuhkan keputusan kepailitan. Sebab dalam hukum perbankan tidak dijumpai larangan secara tegas mengenai hal itu. Akan tetapi, secara etik dan penafsiran sosial bahwa membenarkan kepailitan terhadap perbankan perlulah diwaspadai, diteliti, dan diperhitungkan keburukan bagi masyarakat. Likuidasi maupun kepailitan suatu bank sebaiknya tidak diperkenankan atau tidak dikabulkan apabila diajukan oleh debitur atau pengurus bank. Tetapi sebaliknya, apabila kondisi perusahaan bank tersebut sudah demikian parahnya, maka demi kepentingan umum bank tersebut dapat dimintakan kepailitan oleh para kreditor atau jaksa. Jika debitur adalah bank, maka yang dapat mengajukan permohonan pailit hanya Bank Indonesia. Alasan dari ketentuan tersebut adalah karena di dalam bank banyak uang masyarakat yang harus dilindungi. Bank Indonesia mempunyai dua kewenangan. Pertama, mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank untuk menyelenggarakan rapat umum pemegang saham untuk membubarkan bank dan membentuk tim likuidasi. Yang kedua, kewenangan eksklusif untuk mengajukan permohonan pailit kepada bank. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Reza Nurhalisa. Selanjutnya, saya persilakan kepada Saudari Mira Rahmawati untuk memaparkan materi selanjutnya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya. Saya Mira Rahmawati akan melanjutkan materi dari Saudari Reza Nurhalisa. Kepailitan memiliki prospek yang lebih baik daripada likuidasi. Karena yang pertama, penyelesaian kepailitan dilakukan melalui jalur peneadi sehingga prudent, sedangkan likuidasi melalui jalur luar pengadilan. Yang kedua, putusan pernyataan oleh pengadilan niaga dapat segera dilaksanakan, walaupun ada kasasi atau peninjauan kembali. Sedangkan dalam likuidasi tidak ada pengaturannya, sehingga tidak ada ketegasan kapan dimulai pelaksanaan likuidasi. Yang ketiga, dalam kepailitan ada ketentuan mengenai tindakan sementara untuk melindungi harta yang menjadikan objek kepailitan dari kemungkinan pihak yang menerapkannya sebelum putusan pailit diterapkan. Sedangkan dalam likuidasi, tindakan sementara tersebut tidak dikenal. Kemudian yang keempat, dalam kepailitan, kurator yang menangani harta pailit harus independen dan tidak memiliki kepentingan dengan debitur atau kreditor dan kurator tersebut diawasi oleh hakim pengawas. Sedangkan dalam likuidasi, penanganan harta likuidasi dilakukan oleh tim likuidasi tanpa hakim sehingga terkesan kurang prudent. Dan yang kelima, dalam kepailitan dikenal upaya perdamaian yang jika disepakati di antara para kreditor dan debitur, serta disahkan pengadilan niaga, maka kepailitan akan dicabut sehingga perusahaan kembali beroperasi normal. Sedangkan dalam likuidasi tidak dikenal perdamaian. Kemudian yang keenam, dalam kepailitan tidak ada pencabutan izin usaha bank oleh Bank Indonesia dan pembubaran bank oleh rapat umum pemegang saham terlebih dahulu.
Sedangkan dalam likuidasi, kedua tindakan hukum itu merupakan syarat agar likuidasi dapat dilaksanakan. Kemudian dalam kepailitan, kemungkinan pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum hanya dilakukan jika pailit berada dalam keadaan insolvensi, yang terjadi karena gagalnya upaya perdamaian antara kreditor konkuren dengan debitur. Yang ke-8, dalam kepailitan, tanggung jawab Bank Indonesia lebih ringan karena pengawasan, pengurusan, dan pemberesan harta pailit dilakukan oleh hakim pengawas. Sedangkan dalam likuidasi, pembubaran bank dan pelaksanaan likuidasi diawasi oleh Bank Indonesia. Dan yang ke-9, penanganan bank bermasalah melalui kepailitan membebaskan Bank Indonesia dari gugatan publik karena pelaksanaan kepailitan menjadi tanggung jawab pengadilan niaga. Dan yang terakhir yaitu yang ke-10, bukti empiris menunjukkan bahwa penyelesaian melalui likuidasi adalah penyelesaian yang belum selesai. Contohnya adalah likuidasi 16 bank yang hingga sekarang menunjukkan hasil optimal walaupun lebih lewat 5 tahun. Kemudian, Adrian Sutedi berpendapat bahwa penyelesaian terhadap bank bermasalah sebaiknya tidak ditempuh melalui kepailitan dengan alasan yang pertama, proses likuidasi dan insolvensi yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak dapat diterapkan terhadap lembaga perbankan. Karena lembaga perbankan sudah memiliki aturan tentang proses likuidasi dan insolvensi tersendiri yang lebih rinci dan lengkap sebagai lex specialis. Kemudian yang kedua, peranan kurator dalam kepailitan bank akan menghilangkan peranan dan intervensi Bank Indonesia terhadap bank-bank bermasalah yang dipailitkan, yang untuk penyelesaiannya membutuhkan keahlian khusus. Kemudian yang ketiga, kepailitan lembaga perbankan dapat membahayakan posisi bank itu sendiri dan bank-bank lainnya, bahkan dapat membahayakan kedudukan bank Indonesia. Yang keempat, perlindungan terhadap kepentingan masyarakat penyimpan dana sebagai kreditor konkuren dalam kepailitan menjadi tidak diutamakan, sehingga kepercayaan masyarakat luas terhadap lembaga perbankan menjadi kurang dengan akibat lebih luas dapat mengganggu stabilitas keuangan. Dan yang terakhir, penerapan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dengan prosedur yang sangat sederhana terhadap bank bermasalah dapat menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum, dan lebih lanjut dapat menimbulkan peluang terjadinya KKN dan dapat disalahgunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi oleh pemilik bank yang beriktikat tidak baik. Sekian dari saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Mia Rahmawati. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Hayatunufus untuk memberikan materi. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk sedikit menyampaikan materi ini. Selanjutnya yaitu likuidasi dalam kepailitan tidak secara langsung mengakibatkan suatu perusahaan bubar. Jika kepailitan sudah berakhir, perusahaan dapat hidup kembali setelah direhabilitasi. Hal ini tidak dapat diterapkan terhadap lembaga perbankan, yang jika izin usahanya dicabut dan bahkan dibubarkan, maka bank tersebut tidak dapat beroperasi lagi. Menurut Rudi Prasetya, konsekuensi likuidasi bagi bank adalah jika menggunakan undang-undang perbankan, maka aset bank dicairkan semua dan dibagikan kepada para nasabah berdasarkan urutan prioritas. Yang kedua, jika menggunakan undang-undang kepailitan dan PKPU, maka aset yang dicairkan hanya sebagian saja, yaitu sebatas dan simpanan nasabah dan tagihan dari para kreditornya. Oleh karena itu, jika menggunakan kepailitan, maka maksud Bank Indonesia untuk membagikan seluruh aset bank tidak tercapai. Selanjutnya, penyelesaian melalui likuidasi belum tentu menguntungkan nasabah bank, dan penyelesaian dalam kepailitan belum tentu merugikan nasabah bank. Kedua penyelesaian tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dalam ketentuan pasal 2 ayat 3, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak berlaku terhadap bank dalam likuidasi dan bank dalam likuidasi tunduk.
pada ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sehingga bank dalam likuidasi dapat dinyatakan pailit berdasarkan permohonannya sendiri maupun permohonan satu atau lebih kreditornya jika bank dalam likuidasi tersebut mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Bank dalam likuidasi dapat dinyatakan pailit berdasarkan permohonan nasabahnya. Dalam memutus permohonan pailit terhadap bank dalam likuidasi, hakim sebaiknya tidak menggunakan pembuktian sederhana seperti pada perkara permohonan pailit pada umumnya. Tetapi, hakim harus mempertimbangkan bahwa fokus utama dalam pengaturan perbankan adalah melindungi dana masyarakat. Yang ada di bank kreditor adalah pihak yang benar-benar dapat mengalami dan merasakan langsung keadaan tidak membayar dari debitur. Pengalaman penyelesaian melalui likuidasi yang pernah ada, neraca keuangan bank dalam likuidasi, urutan prioritas pembayaran dalam penyelesaian dengan cara likuidasi dan kepailitan serta dampaknya bagi nasabah. Kelebihan dan kekurangan penyelesaian kewajiban merupakan likuidasi dan kepailitan jika diterapkan dalam kasus tersebut, dan analisis ekonomi atas masing-masing penyelesaian dan dampaknya bagi nasabah bank dalam likuidasi bersangkutan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Afroha. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materi. B. Likuidasi perbankan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak secara tegas dipergunakan istilah likuidasi untuk berakhirnya suatu perusahaan, tetapi dipergunakan istilah pembubaran dan pemberasan. Dalam DW Belanda pasal 19 dipergunakan istilah uitbinding atau pembubaran dan vereffending. Di samping likuidasi adalah suatu tindakan untuk membubarkan suatu perusahaan atau badan hukum. Adapun alasan-alasan pembubaran suatu perusahaan ialah 1. Jika persoalan terbatas telah melanggar kepentingan umum sehingga PT itu dibubarkan oleh Menteri Kehakiman Pasal 37 KUH Perdata. 2. Jika persoalan terbatas itu telah menyimpang dari anggaran dasarnya sehingga dibubarkan oleh Menteri Kehakiman setelah mendengar pendapat dan saran dari Mahkamah Agung. Pasal 37 alinea 4. 3. Jangka waktu hidup persoalan terbatas telah berakhir. Pasal 46 KUH Perdata. 4. Jika perseorangan terbatas telah menderita kerugian 7.502 dari jumlah modal yang ditempatkan. Pasal 47 KUH Perdata. 5. Setelah adanya keadaan insolvensi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 168 Pasal 168 ayat 1 Peraturan Kepailitan. 6. Berdasarkan kehendak dari rapat umum pemegang saham. Pasal 56 KUH Perdata.
Jika likuidasi dikaitkan dengan alasan-alasan pembubaran suatu PT, maka suatu likuidasi dapat terjadi dengan dua cara, yaitu A. Tanpa putusan pengadilan, misalnya atas putusan RUPS, jangka waktu berdirinya telah berakhir karena PT telah mengalami kerugian 75% dari jumlah modal ditempatkan. B. Melalui putusan pengadilan, dengan adanya putusan kepailitan yang diikuti dengan likuidasi dan insolvensi. Dengan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa PT itu dinyatakan melakukan tindak pidana, delik korporasi, sehingga pengadilan menghukum PT tersebut dan sekaligus membubarkannya. Likuidasi terhadap bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Hanya dijumpai satu pasal yang mengatur tentang likuidasi tersebut, pasal 37 dan 3 yang berbunyi sebagai ayat 1. B. Menurut penilaian Bank Indonesia, keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan. Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank untuk segera menyelenggarakan rapat umum pemegang saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi. Dalam hal direksi bank tidak menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi, dan perintah pelaksanaan dengan yang berlaku. Baik, saya Afroha, kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Afroha yang materi. Selanjutnya, saya serahkan kepada Saudari Siti Jena untuk melanjutkan materi. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu Black's Law Dictionary mengartikan likuidasi sebagai perbuatan menentukan jumlah pasti dari sesuatu barang melalui kesepakatan atau litigasi. Selanjutnya, perbuatan menyelesaikan utang dengan pembayaran atau cara lain. Yang ketiga, perbuatan atau proses mengubah aset menjadi uang, terutama untuk menyelesaikan utang. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank mendefinisikan likuidasi bank sebagai tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Likuidasi dipilih untuk menyelesaikan proses keperdataan dan mengakhiri badan hukum bank adalah untuk melindungi nasabah bank dan mencegah adanya gejolak sosial dan ekonomi. Untuk itulah dalam likuidasi mengalami beberapa tahap, yaitu pertama diawali dengan pencabutan izin usaha, yang kedua dilanjutkan dengan pembubaran badan hukum, dan yang ketiga diakhiri dengan penyelesaian hak dan kewajiban bank yang dilikuidasi. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Perpu Nomor 3 Tahun 2008 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang penetapan Perpu Nomor 3 Tahun 2008 bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan likuidasi dilakukan oleh lembaga penjamin simpanan yang sebelumnya dilaksanakan oleh Bank Indonesia.
Menurut pasal 10 PP nomor 25 tahun 1999 tentang pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank bahwa pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh tim likuidasi. Dengan terbentuknya tim likuidasi, tanggung jawab dan kepengurusan bank dalam likuidasi dilakukan oleh tim likuidasi. Selanjutnya di dalam pasal 11 PP nomor 25 tahun 1999 diatur bahwa sejak terbentuknya tim likuidasi, direksi dan dewan komisaris menjadi nonaktif dan berkewajiban untuk setiap saat membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh tim likuidasi. Yang kedua, sebelum likuidasi selesai, anggota direksi dan anggota dewan komisaris bank yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri, kecuali dengan persetujuan Bank Indonesia. Dalam pasal 12 PP nomor 25 tahun 1999 selanjutnya digariskan bahwa pelaksanaan likuidasi bank wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 5 tahun, terhitung sejak tanggal dibentuknya tim likuidasi. Dalam hal likuidasi bank tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, penjualan harta bank dalam likuidasi dilakukan secara langsung. Larangan terhadap tim likuidasi diatur dalam pasal 13 PP nomor 25 tahun 1999, yaitu sebagai berikut. 1. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, anggota tim likuidasi dilarang memperoleh keuntungan untuk diri sendiri. Yang kedua, anggota tim likuidasi bertanggung jawab secara pribadi apabila dalam melaksanakan tugasnya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, tindakan lain yang dapat dilakukan oleh tim likuidasi diatur dalam pasal 14. Perberhentian tim likuidasi dilakukan oleh Bank Indonesia dengan alasan bahwa tim likuidasi tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik dan atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan segera mengangkat penggantinya. Itu tertuang dalam pasal 15. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Siti Jenab. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Regina Amelia untuk melanjutkan materi. Dimatiin. Bagaimana Saudari Regina? Nggak bisa. Nggak ada ininya. Mau dibuka. Mana? Nanti bisa nih. Di TCCP nih di laptop. Coba kita siapa tahu ya Elsa Miranda. Ini kan kita ada jenap. Nanti kita nyalain sebentar. Gini lagi syuting. Tiba-tiba nyala sendiri. Jasanya mana? Saudari Regina, apakah ada hambatan? Iya, maaf tadi ada kendala. Elsa tahu. Silakan. Ini ada di sini. Baik, di sini saya akan membahas mengenai masalah Elsa udah presentasi ya? cara likuiditas. Adapun cara likuiditas dilakukan dengan cara sebagaimana diatur dalam pasal 16 sebagai berikut. 1. Cairan harta dan atau penagihan piutang kepada para debitur dengan bayaran wajib. Dia pengen lihat Elsa tahu apa? Kita enggak aja murojaahnya.
Ngeliatin kita. Nonton. Pokoknya laptop tadi ya. Wih. Jangan sama nih. Wih. Rasa Benanda. Jadi sentuh CO rusak. Emang iya? Jangan. Gak boleh. Kata siapa? Gak rusak sih, nantinya ngaruh. Hayatinu. Ajak ke bawah aja. Yuk ke bawah. Baiklah, dikarenakan saudari Regina Amelia terkendala, selanjutnya saya serahkan kepada saudari Intan Permatasari untuk melanjutkan materi. Halo. Baik, terima kasih kepada moderator. Ini slide-nya yang mana ya? Nggak ada slide-nya, Reka. Bentar. Iya, akunnya aja. Sudah? Ini kemarin ya. Cek ke sini. Biasanya nih, saya kembali di sini aja. Belum lagi kenapa kan cek? Di. Hah? Coba mau lihat siapa ada Instagramnya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk berbicara. Selanjutnya saya di sini akan sedikit memaparkan kembali di dalam pasal 20 digariskan bahwa satu dalam hal tim likuidasi dibentuk berdasarkan pasal 6. Tim likuidasi wajib menyusun neraca akhir likuidasi guna dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Bank Indonesia. 2. Dalam hal Bank Indonesia menerima pertanggungjawaban tim likuidasi, maka Bank Indonesia meminta tim likuidasi serta membubarkan tim likuidasi. Pencabutan izin terhadap bank yang berkedudukan di luar negeri karena dilikuidasi diatur dalam pasal 22 PP Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999, yaitu sebagai berikut. 1. Bank Indonesia mencabut izin usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan negeri dalam hal cabang yang bersangkutan berada dalam keadaan yang membahayakan. 2. Kantor cabang yang bersangkutan ditutup atas permintaan kantor pusatnya. 3. Izin usaha kantor pusat bank yang bersangkutan dicabut dengan atau dilikuidasi oleh otoritas yang berwenang di negara setempat. 2. Pencabutan izin usaha kantor cabang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 diberikan pada bank yang bersangkutan dan otoritas negara asal serta diumumkan dalam suratnya mempunyai peredaran luas. Nah, dalam hal cabang dari bank kedudukan di luar negeri dicabut izin usahanya bagaimana dimaksud dalam ayat 1 berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, seluruh harta kantor cabang yang bersangkutan diutamakan untuk pembayaran seluruh kewajiban di Indonesia. Dan yang kedua, kantor pusat bank bersangkutan bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban kantor cabangnya di Indonesia.
terhadap bank yang dilikuidasi adalah 1. Kepengurusan bank beralih ke tangan tim likuidasi sehingga direktur dan komisaris tidak boleh mewakili kepentingan bank. Kedua, jika kesulitan bank sampai dilakukan likuidasi diakibatkan oleh kesalahan dari pemegang saham, komisaris atau direktur, maka mereka harus bertanggung jawab dengan harta pribadi mereka. Selanjutnya, tim likuidasi dapat melakukan pembatalan perjanjian terhadap perjanjian yang dilakukan dalam 1 tahun sebelum bank dilikuidasi, yaitu perjanjian yang dianggap merugikan kepentingan harta bank dan juga kreditor. Adapun tugas dari tim likuidasi itu sendiri adalah 1. Melakukan perundingan dengan para kreditor, 2. Melakukan berbagai tindakan yang berkaitan dengan penjualan, penagihan hutang, penagihan kewajiban bank yang dapat perjanjian atau perbuatan hukum yang bersifat cuma-cuma. Kreditor pun cukup membuktikan bahwa waktu perjanjian tersebut dibuat atau perbuatan hukum tersebut dilakukan. Dan debitur juga mengetahui bahwa perjanjian atau perbuatan hukum tersebut merugikan para kreditor. Menurut pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang pencabutan izin usaha, pembubaran, dan likuidasi bank dilakukan dengan cara pertama, pencairan harta atau penagihan piutang kepada para debitur, yang kemudian dari hasil pencairan harta tersebut atau penagihan tersebut melakukan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditornya. Dan 2, pengalihan seluruh harta dan kewajiban bank pada pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, selebihnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kembali Saudari Intan. Selanjutnya kepada Elsa Benanda untuk memaparkan materi yang Ya, baik. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, menurut ketentuan pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank, tim likuidasi hanya mempunyai waktu 5 tahun untuk melaksanakan likuidasi bank. Jangka waktu tersebut diubah dengan pasal 48 Undang-Undang Lembaga Penjaminan menjadi 2 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 kali dengan lama perpanjangan masing-masing 1 tahun. Jika dalam waktu yang telah ditentukan proses likuidasi belum selesai, maka menurut pasal 12 ayat 2 Peraturan Pemerintah tersebut, jualan harta bank dilakukan secara lelang. Salah satu kelemahan likuidasi adalah bahwa tidak ada kejelasan mengenai yang akan mengelola aktiva dan aset yang diselesaikan setelah likuidasi dibubarkan. Menurut ketentuan pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan, urutan pembayaran kewajiban adalah pertama, penggantian atas talangan pembayaran gaji pegawai yang terutang. Kedua, penggantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai. Yang ketiga, biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, dan biaya operasional kantor. Yang keempat, biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh lembaga penjamin simpanan dan atau pembayaran atas klaim penjamin yang harus dibayarkan oleh lembaga penjamin simpanan. Yang kelima, pajak yang terutang. Yang keenam, bagian simpanan dari nasabah menyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya.
dan simpanan dari nasabah penyimpan tidak dijamin. Yang ketujuh, hak dari kreditor lainnya. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Materi yang telah memaparkan materi dengan baik. Saya sebagai moderator ingin mengucapkan minta maaf apabila ada kesalahan baik dalam hal materi atau penyampaiannya. Kami dari kelompok 4 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nyetokinnya teh? Terus langsung disimpan. Gimana? Udah kan we? Udah. Alhamdulillah. Jangan sampai engkau nggak bisa tuh.